Oke, kemarin terakhir udah disinggung bahwa fungsi yang gambarnya seperti ini, tabel nilainya ada di pinggir. Kita lihat dari grafiknya aja. Itu di titik 1 limit kirinya ada 0 ya. Limit kanannya 1. Nilai fungsinya ada, tapi limitnya nggak ada, dia ya dikatakan nggak kontinu. Di 2, limitnya ada, tapi nilai fungsinya berbeda nilai. Itu dikatakan juga nggak kontinu, nggak nyambung gitu ya kalau grafik. Nah, yang di 3 bagus. Nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada, dan sama. Oke. Kemudian kalau di ujung-ujung hanya dilihat sepihak. Ini limit kirinya ada, kadang-kadang disebut juga limitnya ada gitu, karena kalau ujung hanya sepihak. Tapi nilai fungsinya ada tapi berbeda. Ini juga nggak kontinu. Kalau di 2,5 kontinu nggak? Kontinu, nyambung sekali ya. Udah nggak perlu dijendal-jendol kayak gini. Oke. Nah, saya lanjut ke sini. Ini apa ya? Bentar, pengen lihat. Lupa. Aduh, nggak mau keluar, nggak ada ini. Harus dipancing internet dulu. Lah, internetnya mana ini? Hah? Iya, tapi nggak ada internet. Ah, udahlah. Nanti aja. Nggak terlalu perlu, continue gampang. Nah, jadi sebuah fungsi itu dikatakan continue di titik C. C itu X-nya ya. Continue di C berarti X-nya. Ini ya. Titik di domainnya. Bila kita ngitungnya, ini nilai fungsi harus sama dengan nilai limit. Ya. Kalau hanya di ujung interval, misalnya dari definisinya hanya min 1 sampai 5, nah di ujungnya dikatakan kontinu kiri di C bila limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Sorry, ini nggak harus di ujung ya. Nggak harus di ujung. Kalau dilihat gambar tadi ini kontinu kiri nggak di 2? Nggak ya, limit kirinya dengan nilai fungsinya beda. Kontinu kanan enggak juga. Oke ya. Tapi di 1 dia kontinu kanan ya. Tidak kontinu kiri. Karena kontinu kanan tuh limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Oke, sama dengan kontinu kanan, ini kontinu kiri. Jadi untuk memeriksa kekontinuan tuh kita lakukan boleh yang kiri, kolom kiri, boleh yang kanan. Ya, kita hitung ininya dulu, paling gampang. Ini nggak ada limit-limitan. Kalau ini nggak ada nilainya, ya udah nggak kontinu, nggak usah ngitung limitnya lagi. Hitung kemudian kalau ini ada nilainya, hitung limitnya untuk X mendekati C. Nah, kita lihat hasilnya sama nggak? Kalau sama, dia kontinu. Boleh juga pakai limit kiri kanan hitungnya. Kadang-kadang kan perlu limit kiri kanan. Oke, begitu. Dari mana? Lagi. Gitu ya. Oke, contoh. Kekontinuan biasanya cukup gampang. Contoh kita bahas ini. Pakai cilukba aja ya. Sekali-sekali cilukba gitu. Biar nggak capek nulis. Oke, jadi harus ngitung di titik katanya periksa di titik X sama 2. Harus ngitung F2 dulu. F2 berapa? 5. Kalau F2 jangan lihat kiri kanan ya. Betul-betul di 2 kalau nilai fungsi. Di 2 X ya nilainya 5. F2 5. Kemudian kita harus ngitung limit X mendekati 2. Perlu limit kiri kanan nggak? Hah? Kenapa? Di kiri 2 aturannya apa?
Yang atas ya. Di kanan 2 nggak usah. Tapi mau pakai limit kiri kanan juga boleh. Nih, langsung aja. Oke. Bisa dicoret 4 ya. Jadi F continue nggak di 2? Tidak, karena nilai limit sama nilai fungsi beda. Oke ya. Tak continue di X sama dengan 2. Kalau ini perlu pakai limit kiri kanan nggak? Ini mah keluar dari continue. Nanya ini. Yang lain. Limit X mendekati 2 juga. Dari X tambah 7 per X kuadrat min 5X tambah 6. Perlu pakai limit kiri kanan nggak? Oh, soalnya salah. Ini udah nggak pakai limit kiri kanan nulisnya juga ya. Ceritanya gini. Saya punya fx ini. Kemudian saya mau ngitung limit x mendekati 2 dari fx. Perlu limit kiri kanan nggak? Kenapa? Kalau limit yang nilainya tak hingga harus dilihat dari kiri kanan ya. Meskipun aturannya dari kiri kanan sama. Aturannya di kiri dan kanan sama. X plus 7 bagi itu. Tapi kalau yang nilainya tak hingga, jadi calon asimptot tegak, harus dilihat dari kiri kanan. Kalau yang bukan tak hingga, kalau di kiri kanannya aturannya sama, ya langsung aja. Oke. Biar nggak lupa. Dan nggak keliru, kenapa ini aturannya di kiri kanan sama, tapi harus pakai limit kiri kanan. Karena menyangkut limit tak hingga. Oke, kalau digambar, fungsi ini kalau saya sederhanakan kan, ini bisa dicoret, tapi X-nya nggak boleh 2. Nah, X-nya nggak boleh 2, di 2 nggak ada nilainya. Di luar 2, gambarnya garis lurus ini, Y sama dengan itu. Y sama dengan itu adalah garis lurus yang merah. Di 2 nilainya 5. Jadi nggak continue gitu ya. Sudah? Lanjut lagi. Kegampangan. Menghina anak TI soal gitu mah kalau dikeluarin. Nah, jenis-jenis tak kontinuan yang seperti ini. Di 0. Di 0, limit sin theta per theta menuju 0 adalah 1. Gambarnya seperti ini. Kemudian, ini teh ceritanya kurang pas ya. Ini jangan 1 dulu, 7 aja. Di 0 nilainya 7 di sini nih. Di surga 7. Nah, ini limitnya ada di 0 yang ini. Nilai fungsinya juga di 0 ada. Nah, kalau yang limitnya ada, itu dikatakan discontinue yang terhapuskan. Kenapa dinamakan demikian? Karena dengan merubah satu nilai aja di 0, ini diganti definisinya menjadi, kok nggak mau dikontrol set dia? Dengan mengubah yang 7 tadi jadi 1, dia jadi continue. Gitu ya. Ini yang saya awalnya salah, karena kalau gini, di 0 nilainya harus 1 gitu kan, ada. Nah, mana sih ini bolpen jelek pisan. Bener-bener jelek. Bandel nggak bisa ditulisin. Nah, gitu ya. Kalau yang awal, ya seperti ini. Dia di 0 continue. Tapi kalau ininya beda, asal punya limit, itu namanya discontinue terhapuskan. Yang seperti ini, limit kiri dan limit kanannya beda, itu dikatakan discontinue loncat. Ya. Oke. Yang ini ya jelas discontinue tak hingga, yang gini ya discontinue osilasi.
sin seper X menuju 0 gitu ya. Osilasi terus. Yang penting mah yang suka ditanya mah yang loncat aja. Kemudian dari aturan-aturan sebelumnya itu ini semua bisa dibuktikan ya. Yang namanya teorema tuh ada buktinya. Bahwa kalau polinom derajatnya berhingga kalau polinom tuh ya. Nggak boleh sampai tak hingga ini sukunya. Itu selalu kontinu di seluruh bilangan real. Fungsi rasional itu polinom bagi polinom. Kalau bilangan rasional, bilangan bulat bagi bilangan bulat, bawahnya nggak boleh 0. Ini sama fungsi rasional, polinom bagi polinom. Bawahnya tentunya nggak boleh 0. Kontinu di seluruh daerah definisinya. Artinya kontinu di semua bilangan real asal dikeluarkan titik X yang menyebabkan Qx-nya jadi 0. Ya, yang Qx-nya jadi 0 dibuang. Harga mutlak kontinu. Grafiknya kita udah tahu huruf V gitu ya. Nyambung sekali. Kalau grafiknya udah tahu nyambung, ya udah pastilah kontinu. Akar pangkat N kontinu gitu ya. Tentunya kalau N-nya genap ini harus non negatif. Kalau pangkat N-nya ganjil 3 itu ya kontinu di seluruh bilangan real. Kemudian operasi fungsi, kalau ada dua fungsi kontinu, maka jumlahnya kurangnya kali bagi tetap kontinu dengan syarat bawahnya ini Gx-nya nggak 0. Oke, begitu. Nggak usah diingat-ingat, ini mah kan gampang. Gampang. Kontinu tambah kontinu. Ah, udah nggak usah diapalin lagi. Kontinu kali kontinu. Mutlak udah tahu. Polinom bagus sekali, polinom. Teratur sekali, pangkatnya bulat gitu. Nah, kekontinuan fungsi komposisi. Saya nggak mau jelasin dari ini. Saya mau manual aja. Coba kita lihat. Kalau Fxy sama dengan apa misalkan kok 2 keubah sih? Oh, enggak, langsung aja. Langsung aja dari sini. Perlu saya tulis tuh kalau yang nanti 2 keubah semester 2. Kalau ini sederhana aja gini. Kalau di sini kerja fungsi F dulu, F kontinu di C. Jadi dihitung nilai fungsinya ada, bahkan sama dengan nilai limitnya, yaitu FC. Kemudian dilanjut oleh fungsi G. G ini kontinu di titik ini. Ini kan bilangan FC itu. G-nya kontinu di FC. Jadi kontinu itu di daerah definisinya ya. G kontinunya di sini. F kontinunya ya di titik-titik di sini. Nah, kalau kontinu dikomposisikan dengan kontinu, maka hasilnya kontinu gitu aja. Gampang. Daripada mengamati tulisan ini. Kemudian, kalau kita punya fungsi F dan G yang kontinu, maka limit komposisinya ini bisa masuk limitnya. Buktikan nggak mau, gitu ya. Percaya aja. Ya, percaya aja. Kalau penasaran lihat di buku ada buktinya. Kalau buku teks lengkap. Gitu ya. Jadi ini cirinya apa? Limitnya bisa masuk. Nanti kita akan pakai di belakang. Tapi untuk bukan soal juga untuk teorinya. Kenapa nanti diaplikasikan bisa masuk gitu ya. Itu karena pakai teorema ini. Kalau kontinu, maka si limitnya bisa ini. Dihitung aja limit ini, hasilnya angka itu bilangan, terus dihitung oleh G. Kalau ini lebih rumit, komposisinya kerja dulu, baru dilimitkan fungsi komposisinya. Kalau yang kanan kan, yang dilimitkan hanya fungsi F. Oke, begitu. Lanjut lagi. Fungsi-fungsi trigonal, udah bacanya juga nggak keburu lah, udah. Baca sendiri.
Kemudian sebuah fungsi disebut continue di interval buka I bila dia continue di semua titik pada interval tersebut. Kalau yang ini tadi continue di satu titik ya. Yang awal nih. Nah, apa artinya continue di interval buka bila continue di setiap titik pada interval itu? Kemudian continue pada interval tutup artinya continue di interval bukanya ya, interval tutup AB. Maka dia harus continue di interval bukanya. Nah, kalau di titik A dia continue apa? Hah? Kan hanya satu pihak. Yang ininya kan nggak ikutan. Nggak masuk dalam definisi. Maka dia akan continue apa? Kanan. Kiri. Kanan. Karena yang ada limit kanannya ya. Limit kanan. Limit kirinya nggak ada karena dalam definisinya hanya ini. Jadi di sini limit kanan harus sama dengan nilai fungsi itu continue kanan. Yang di sini limit kiri untuk X mendekati B sama dengan nilai fungsi di B. Ya, continue kiri ya. Oke. Jadi agak gila kita ya. Continue kanan di sini ya. Enggak, harus lihat. Di sini limitnya yang ada limit kanan saja. Jadi continue-nya continue kanan. Latihan. Mana sih? Oke lah. Keburu hari ini. Pasal berikutnya soalnya lama nanti. Nah, yang ini bagus sekali untuk melatih pemahaman teorinya. Tidak bagus untuk soal ujian karena jawabannya tidak tunggal. Beda sama biskuit ya. Biskuit kan ada mari itu tunggal, ada regal gitu kan. Tahu nggak? Tunggal. Kalau nggak tahu jalan-jalan di Bandung itu pabriknya di Jalan Jenderal Sudirman. Agak ke barat. Ada biskuitnya gede sekali lambangnya. Segede gini. Tunggal. Makan satu kenyang sekali itu. Gede sekali, lebih gede, mungkin segede bundaran roda truk kali. Nah, yang ini nggak tunggal jawabannya. Kenapa? Kita lihat. Ini untuk kalian memahami teorinya. Nggak ada jawabannya ya? Aduh. Oh ya, nggak apa bisa di copy paste. Nah, kalau ini sketsakan sebuah grafik fungsi yang memenuhi sifat berikut, semua sifat berikut. Artinya harus memenuhi 4-4-nya. Bukan 4 soal nih ya. Bukan A, B, C, D. Bukan. Satu grafik memenuhi 4-4 ini. Menggambarnya sepotong-sepotong. Masukkan aturan 1. Aturan 1 daerah definisinya adalah min 2 sampai 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Daerah definisinya interval tutup itu. Sebentar. Saya masih kepikiran bahwa pen saya yang hilang itu lebih enak dari ini. Kayaknya ketinggalan di kelas. Kalau ketinggalan kelas dicuri dosen lain bisa-bisa. Dari mana? Ini kita gambar aja dari definisinya min 2 sampai 4. Fungsinya gimana? Bebas. Sasuka kita. Ya. Gambar dulu skala. Bentar. 1, 2, 3. Jadi syarat 1 asal dari definisinya min 2, 4 boleh. Ya saya gambar aja fungsinya gini. Fungsinya si coklat ini. Asal punya nilai sepanjang min 2, 4. Gini.
Boleh? Ya boleh. Kemudian ini sampai 4 gitu ya. Udah itu boleh tuh F-nya. F-nya. Terus syarat 1 dipenuhi. Yang lain boleh juga kalian gambarnya. Tuing gitu. Boleh. Pokoknya di setiap titik X 1-4 ada nilainya. Tapi saya gambar yang coklat aja. Bisa macam-macam. Mendatar konstan boleh. Kayak X kuadrat boleh. Tapi dipakai dari min 2 sampai 4. Gitu ya. Nah sekarang syarat 2 dimasukkan. Jadi kita modif ini. Di copy. Copy itu buek-buek. Nggak doyan saya copy. Untunglah jadi nggak usah ke Starbucks. Cukup kopi jagung aja. Kopi kapal api. Nah, selanjutnya kita harus masukkan syarat ini. Saya ganti warnanya jadi merah. Jangan biru aja. Biru. Nah, biru. Di min 2 harus 1. Berarti ini harus di sini kan? Kemudian di 0 harus 1. Harus di sini melalui ini. Di 1, 3, 4, 1. Di 1 harus 1. Di 3 harus 1. Di 4 harus 1. Berarti gambar tadi saya nggak pakai. Saya hapus aja ya. Hapus. Nggak bisa dihapus. Karena tadi di copy paste pakai sniper. Harus pakai ini dia. Nanti bisa dihapus. Gitu. Saya ganti syarat 2 dimasukkan. Tadi min 2 0 1 min 2 harus 1. Mintul. Min 2 0 itu harus 1 1 3 1 3 4 harus 1 semua ya. Jadi yang ini saya hapus. Harus hati-hati, bisa-bisa sumbunya kehapus. Supaya nggak sumbunya kehapus, gedein dulu. Jadi pas. Oke, jadi saya ganti gambar yang 1 supaya syarat 2 dipenuhi. Syarat 2 dipenuhi. Jadilah dia yang biru. Gimana gambarnya? Gini aja dah. Sasukanya ya. Itu. Nggak boleh. Ini nggak melalui ini. Yang ini. Nggak pas. Supaya pas gedein. Gitu kan? Iya. Di ujian kalau gede gitu, saya bilang, apa ini di 1 nilainya 1,1 nih. Potong. Tapi jangan gitu nanti kecil gitu. Nggak kelihatan gitu ya. Ini juga dipotong. Jadi segimana secocoknya saya ngoreksi nanti. Paham? Sekarang continue di seluruh daerah definisinya. Ini continue ya. Tapi di titik ini nggak boleh continue. Copy lagi ya. Copy lagi. Copy ini jangan pakai sniper window. Jadi dengan mengerjakan soal ini, pengertian continue-nya paham benar. Nggak hilang-hilang ini. Padahal mau tes. Oke. Kita hapus dulu yang ininya. Yang ini jangan dihapus. Ini udah harus ya.
Enggak, ini kegedean. Nah, gitu ya. Itu jangan dihapus. Itu syarat 2 tadi kan. Syarat 3, continue kecuali di min 2. Dan min 2, 0,3. Saya tandai di min 2, 0,3. Min 2, 0,3. Apa tadi? Lupa lagi. Min 2 ini nggak boleh continue. Di sini nggak boleh continue. Di sini nggak boleh continue. Jadi gambarnya gimana? Hah? Lompatnya di sini ya. Kosong. Di 1. Boleh nggak gitu? Kemudian sambung gini ya. Ini mah boleh continue. Ini nggak boleh continue lagi. Lompatin aja lagi. Yang biru harus continue ya. Yang biru harus continue. Kalau di ujung ya continue sepihak. Paham? Jadi syarat 1, 2, 3 udah dipenuhi. Ntar, ini teh ada salah rasanya. Hah? Jadi gimana? Copy. Ini syarat 3 dipenuhi, udah betul ya? Sekarang tambahkan syarat keempat. Dia limit di 1 kiri 2. Limit di 1 kanan berapa? Hah? Limit di 1 kiri 1 min 1. 1 ya. Kenapa ini bertanya 0 ini 1 ya? Nah, itu. Ya biarinlah. 1 kiri harus 2. Hah? Loh, kata siapa? Continue di sini di 1. Oh, nggak bisa ya. Makanya saya bilang juga ada salah itu. Ini ada salah soal itu. Cuma saya lupa kemarin ini. Ganti aja. Ini dulu kita urusin. Limit di 2 kiri 2. Jadi harus gimana? Berarti limit kirinya harus 2. Pakai warna hijau. Berapa? Di 2 kiri 2. 2 ya ini. 2 kanan berapa? Hah? Enggak, 2 kanan. Hah? Pintar. Harus 2 juga karena di 2 harus continue kan? Jadi gambarnya yang hitam kita ganti dulu yang untuk yang itu. Menjadi hijau. Ini harus gitu ya. Tadi gimana gambarnya? Lihat yang gitu ya. Oke. Kemudian ini ya bebas saja ke sini mah. Mau lurus juga boleh. Oke. Di 2 sudah beres. Ini tadi tetap biru ya. Yang biru awal ini kan. Nah. Limit X menuju 0 kanan 2. 0 kanan 2. Tinggal ganti ini aja ya. Dan di 0 tadi nggak continue. Jadi yang ini nggak usah diubah-ubah kan? Paham nggak benar? Lihat, ini satu soal lama kalau udah menyangkut keteoritisan kayak gini. Ini harus 2. Nah, di 0 nggak continue. Oke. 3 kiri 1. 3 dari kiri 1. Oh, udah pas ya. Nah, begitulah. Gambarnya bisa macam-macam ya.
Pokoknya keempat syarat dipenuhi. Ya? Tadi ngomongin dari kontinunya. Itu kapan kita harus konekin sama titik sama yang titik kosong itu, Pak? Titik sama titik kosong. Ya, kapan kita konekin? Ngikuti syaratnya tadi. Ini kayak di 0. F0 harus 1. Jadi titik jendol ini nggak boleh berubah udah. Jendolnya harus di sini. Tapi di 0 nggak continue, harus diputus. Gitu. Ngikuti itu. Diputusnya jendolnya boleh di atas, boleh di bawah. Nanti ada syarat keempat, ternyata harus 2. Dari 2 ke mana? Hah? Ini boleh nggak nariknya ke -2 gitu? Oh boleh, ini tingginya bebas. Boleh yang ini. Mau di sini juga boleh. Warnanya hijau. Boleh. Kalau ditarik ke Y2 pas nolnya boleh, Pak? Hah? Kalau ditarik ke Y tingginya 2 boleh juga, Pak? Tingginya 2 boleh nggak gitu ke sini? Iya. Tadi kan? Maksudnya kan yang 2-nya nggak continue, berarti kan di atasnya misalkan. Terus ini ditariknya ke 2 boleh, Pak? Tariknya ke 2 boleh. Tapi bolong ya? Boleh. Lurus juga boleh. Hah? Ya ini 2. Hah? Lurus? Sini? Nggak boleh tadi. Di sini tadi di 0. Limit kanannya harus 2. Oh ya boleh ya? Boleh. Tapi nilai fungsinya di sini. Di 0 kan nggak continue. Nah, pokoknya satu persatu aja diurutkan dari atas. Aduh lama ah. Macam-macam ya, Pak? Macam-macam. Biasanya nggak keluar di ujian yang model gini. Mengoreksinya mampus. Satu-satu harus diamati. Tapi kalau keluar di ujian, satu aja yang terakhir ya. Yang ini mah diburam aja yang 3. Nggak usah dijelasin. Ya? Dari 2 sampai yang garis itu ada kolom di X sama dengan 0. Di 0? Grafik Ya, di titik X berapa? Di titik X sama dengan 0 itu diskon ini terhapuskan. Kalau yang ini iya. Diskonnya terhapuskan karena limitnya ada. Tapi kalau bikinnya kayak tadi, ininya ke bawah, limit kirinya 1, limit kanannya 2, nggak terhapuskan. Pokoknya yang terhapuskan tuh yang limitnya ada, tapi nilai fungsinya beda. Nah, itu kan kalau yang tadi yang mau yang dipindahin, Pak. Terus kalau saya mau pindahin yang tadi ke boleh, pokoknya syarat ini dipenuhi. Nggak mau jawab kebanyakan. Masih banyak. Nanti yang halaman berikutnya butuh 1 jam. Panjang. Ini mas standar soal SMA ya? Atau SMP? Oh, SMP belum ada limit ya? Di tutorial ada ya? Udah lewat ah. Nanti aja suruh si Levina. Ya, ada ya di tutorial? Atau saya jelasin aja lah. Bising nangis. Sebentar. Paham nggak dulu yang tadi? Kalau siapa yang udah paham? Siapa yang belum paham? Ini mah mesti diguyur lagi bener pakai ini. Siapa yang udah paham? Yang belum? Nggak ada, syukur. Tapi masih ada yang gila, yang nggak ngacung. Oke, kembali. Kalau memeriksa kekontinuan, itu berarti limit kiri,
sama dengan limit kanan sama dengan nilai fungsi. Atau nilai limit sama dengan nilai fungsi, boleh. Nah, ini diminta tentukan A dan B agar kontinu di seluruh R. Nah, kita pecah-pecah. Untuk X yang kecil 0, fx-nya sama dengan min 1, betul? Nolnya nggak saya masukkan. Karena nolnya itu menyangkut kiri kanan limitnya. Ya. Kenapa ini kecil sama 0, ini kecil 0? Karena saya di 0 sendiri, aturan fungsinya di kiri kanannya beda. Limitnya harus dihitung tersendiri. Kalau kecil 0, semua 1 selalu ini. Dan kita lihat ini polinom kan? Tadi polinom kan katanya kontinu. Ya kalau di sebagian dari definisinya ya sebagian juga ngikuti ya. Jadi ini sudah kontinu. Karena polinom ya. Polinom derajat 0. Yang udah pasti lagi. Untuk 0x kecil 1. Fx-nya selalu AX tambah B. Berapapun A dan B-nya sudah kontinu karena polinom. Di 0 nggak boleh ya. Belum. Karena ada limit kiri kanan. Di 1 juga. Di perbatasan. Untuk ini yang udah pasti-pasti dulu. X besar 1. Fx-nya sama dengan 1. Sudah kontinu karena polinom gitu ya. Kalau mau ringkas, untuk ini sudah kontinu karena masing-masing polinom gitu juga boleh. Jadi tinggal diperiksa di 0 dan 1. Di X sama dengan 0, periksa. Di 0, perlu limit kiri kanan nggak? Perlu. Tapi ya, paling gampang kalau kontinu F0-nya dulu. F0 berapa? 1. Hah? 1. Pakai betul-betul di 0 ya. Nggak ada limit-limitan, nggak ada kiri kananan kalau nilai fungsi. Di 0, min 1. Limit kirinya dari fx, meskipun udah bisa dihitung di kepala dengan cepat, tetap harus ditulis ya. Fx-nya min 1 kan, di kiri 0. Min 1. Limit kanannya? Hah? Di kanan 1. Ini juga di kanan 1. Di kanan 0. Tapi yang dekat ke 0. Paling dekat limit tuh. AX tambah B kan? AX tambah B sama dengan B. Gitu? Hah? Ya, supaya kontinu di 0, ini semua harus sama kan? Supaya kontinu, supaya F kontinu di X sama dengan 0, maka B-nya harus min 1, gitu ya? Limit kiri, limit kanan, nilai fungsi harus sama. Periksa lagi di 1. Udah bisa lah ya, tinggalin. Nggak meyakinkan. Masukkan. Di 1 harus limit kiri kanan lagi ya. Limit kirinya AX tambah B. Paling gampang nilai fungsi dulu kalau ke kontinuan. F1 berapa? 1. Ada ya nilai fungsinya. Kalau ini mah nggak ada sebenarnya. Yang ada F1. Balapan tuh. F0 nggak ada ya. Ini kok F7 ya. Nulis. Pantesan dulu saya DO dari kedokteran. Tulisannya mah udah cum laude. Materi kedokterannya yang nggak bisa.
Tulis ya, ini ditulis gini. Kalau di ujian tuh jangan langsung AX tambah B gitu. Tadi AX tambah B ya. Limit. Tapi B-nya udah punya kan, saya masukin dulu lah. Ditambah sama dengan min A. Salah. A min 1 ya. Limit kanannya. Jangan malas nulis gini ya. Ini saya nulis berulang-ulang juga malas sebenarnya. Dalam hatinya mah. Tapi harus supaya mencontohkan ke mahasiswanya. Nah, ini supaya continue di 1 semua harus sama. Supaya F continue di X sama dengan 1, maka A-1 sama dengan 1, atau A-nya berapa? 2. Selesai. Di sini udah kita periksa continue, di titik 0 dan 1 udah diperiksa juga supaya continue ini. Sok yang mau nyalin dari atas dulu. Ngebut nyalinnya. Oke, nanti kalau tutorial keluar ini lagi, kalian udah paham betul, bilang aja ke tutornya, lewat gitu. Teriak ya, lewat, terlalu gampang gitu ya. Bisa disimpulin ini B-nya ini? Kan ini. Nah, ini di soalnya supaya continue di R. Supaya jadi continue permintaannya. Bukan suruh meriksa continue atau enggak. Bukan suruh meriksa continue enggak di 0 gitu. Tapi supaya jadi continue. Beda dengan continue atau bukan. Bisa continue, bisa enggak. Iya. Oke. Mana? Ini malisan aja. Mengapa fungsi ini continue di R? Karena fungsi ini bisa dibuat komposisi. Dari X kuadrat min 3X. Ngomong aja nanti ada yang nggak ngerti ya. Tulis. Karena udah tiap tahun kadang-kadang kerasa gampang sekali. Padahal nanti ada yang nggak paham. Kita lihat. Fx kita tulis sebagai komposisi dari 2 fungsi. Dengan Hx-nya X kuadrat min 3X ya. Gx-nya. Nah, ini masing-masing udah continue. Ini udah continue. Ada tadi mutlak, continue, polinom, continue. Maka komposisinya yang sama dengan F itu continue. Oke. Sekarang mendingan ke yang menarik ini. Ini menarik nih. Coba. Mikir, ini mikir. Soalnya juga mikir. Misalkan F continue di interval tutup AB. Maka, karena mikir harus pakai W. Untuk setiap bilangan W, di antara FA dan FB, jadi W itu ada di sumbu Y, di sumbu X. Di sumbu X ya, nggak ada sumbu X ya apa? Di antara ini kan ini Y-nya kan? Di sumbu Y W itu. Di antara FA dan FB, berapa aja ini jadi diambil duluan kayak epsilon itu. Nih W diambil 1 aja di antara ini. Maka terdapat C di sumbu X ya ini. Sehingga ini. Kebayang gak tuh? Enggak. Betul. Dia udah gambar gitu berarti udah kebayang. Tapi supaya lebih kebayang lagi. Kita lihat. Ini saja. Ampun deh. Gua gak bisa jalanin ini mah penting. Paksa. Rekam dulu. WD. Connect.
Bentar, nunggu koneksi karena internet ITB-nya jelek. Klik ini ya. Tuh, mau dia sekarang mah. Tapi lambat ya. Kocok-kocok biar cepet. Lambat ah. Oke, lumayan lah keluar. Ulangi. Oke, diulangi. Tadi belum kerekam. Kita punya fungsi kontinu yang hijau. Dengan daerah definisinya A sampai B tutup. Harus tutup. Ujung-ujungnya masuk. Fungsinya bebas. Mau di A nilainya lebih tinggi, di B lebih rendah, nggak apa-apa. Pokoknya asal nyambung grafiknya. Nah, kita lihat ini. Di A, X sama A, nilai fungsinya ini, FA-nya. Di B, FB ini. Nah, teorema nilai antara itu mengatakan kalau kita memilih nilai W di antara FA dan FB, ini yang atas nggak kepake, biarin aja. Saya hanya milihnya di antara FA dan FB, pilih W-nya ini. Maka pasti ada titik C di sini yang nilai fungsinya sama dengan W. Ada X sehingga di sini nilai fungsinya sama dengan W. Mana? Kita lihat ini, cari. Itu kan? Nah, ada C-nya. Kalau nggak kontinu belum tentu ada. Ya. Main yoyo dulu. Itu supaya nggak terbawa pusing, main yoyo. Ya. W-nya yang mana aja? Saya mau pilih W-nya di sini, ada nggak C-nya? Ada tuh C-nya, ada kan? Yoyo dengan tali yang pendek. W-nya mau pilih di sini juga ada. Tuh, C-nya ada kan? Sekarang kita lihat, kalau nggak kontinu belum tentu ada. Ini. Di animasi itu nggak ada yang nggak kontinunya. Saya punya fungsi gini. Di A sampai B. Di A nilainya ini. Misalkan ini. Harus terdefinisi sepanjang AB. Nah, gitu ya. Jadi di sini saya punya FB-nya di sini. Yang di sini FA-nya. Ya, ini A. Nah, teorema nilai antara tadi mengatakan setiap saya milih bilangan di antara FA dan FB, milih W di sini, gitu misalkan. Ada nggak titik C-nya di sini? Ada. Tapi kalau saya milih W-nya di sini, nah nggak ada kan? Jadi nggak dijamin. Kalau nggak kontinu. Kalau kontinu, milih W dimanapun, pasti ada C-nya. Udah paham itu? Siapa yang udah paham? Yang belum paham diguyur. Oke. Nah, bisa juga fungsinya kayak gini. Ini A. Mana A-nya salah ya? Oh, A-nya di sini nih sebenarnya. Ini nilai fungsi di A mana? Di sini ya. Ini agak nggak pas ya. Supaya pas dipas-pasin. Ujungnya lah pokoknya. Ini ujungnya termasuk ya. Ujung-ujungnya termasuk. Kalau saya milih W di sini, mana titik C-nya? Oh, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini ya. Jadi terdapat C, itu C-nya bisa lebih dari satu. Tapi minimal ada satu.
Oke. Oh, ini udah tadi. Kalau nggak continue, bisa nggak benar ya. Nggak dijamin. Ingat, hubungan jika maka tuh, jika syaratnya dipenuhi, kesimpulannya pasti betul. Kalau syaratnya dilanggar, kesimpulannya jangan dibilang salah. Bisa betul, bisa salah. Nggak tahu. Ya. Udah, contoh. Cukuplah. 35 menit. Saya nggak bahas semua. Yang nomor 4 nggak menarik. Udah ada jawabannya di buku. Yang nomor 5 pernah keluar di ujian. Waktu koordinatornya galak. Ya susah nih, lihat aja nanti. Saya tulis ya? Atau Cilukba aja? Hah? Cilukba enak aja. Tulis. Gini, saya mau nanya dulu sama mahasiswa yang waras ini. Kalau saya punya fungsi di titik A nilainya katakan negatif. Inilah nggak tahu L gitu ya. Di titik B nilainya dia positif. Ya, M gitu ya. Di titik A ini. Pasti dia punya akar ya fungsinya. Benar? Kalau continue. Kalau nggak continue belum tentu. Kalau continue kan harus nyambung dari sini sampai sini. Pasti pernah motong sumbu X. Pasti punya akar. Akarnya bisa banyak, bisa gitu. Bisa ya. Tapi kalau nggak continue, belum tentu. Ini misalnya grafiknya gini. Itu kan nggak punya akar kan? Jadi kalau ada fungsi, satu nilainya positif, satu nilainya negatif, belum tentu punya akar, kecuali continue. Nah, syarat teorema nilai antara tadi, F-nya harus continue. Kalau nggak bisa kerja kita. Oke. Tunjukkan ini mempunyai akar. Gimana? Hah? Nah, kita lihat nilai fungsi di 0 berapa? Hitung, masukkan 0, min 2. F1 berapa? 2. F-nya jelas continue. Karena apa? Karena polinom. Boleh nggak menyimpulkan bahwa pasti punya akar? Nggak boleh, itu mah intuitif tadi. Memang betul, tapi gimana menunjukkannya pakai aturan-aturan yang udah dibahas sebelumnya? Pakai teorema nilai antara. Gini. Pilih W kan di antara F0 sama F1 ya. Saya pilih W sama dengan 1, boleh? Hah? Boleh kan di antara ini kan? Di antara 2Y ini kan? Maka ada C sehingga nggak tahu berapa C-nya, kita nggak nyari, hanya dijamin ada. Kayak di kelas ini tuh, di situ ada setan. Tapi nyarinya kita nggak tahu, pokoknya ada setan. Ini juga ada C sehingga M. C sama dengan W sama dengan 1. Udah selesai belum pertanyaannya? Belum dijawab. Kalau punya akar itu harus ada titik yang nilainya 0, betul? Ini mas 1 ngapain? Nggak ditanya. Jadi pilih W-nya berapa? 0. Boleh nggak pilih 0? Hah? Boleh di antara ini kan? Jadi sebenarnya harus dikasih penjelasan. Jelas gitu ya. Jelas. W di antara F
A-nya tuh 0, B-nya 1 ya. Di antara F0 dan F1. Baru dari sini ke sini jawabnya. Maka ada C sehingga ada C. Berarti punya akar. Jadi F punya akar. Nah, teorema nilai antara tuh tidak berfungsi untuk menentukan akarnya. Hanya menjamin aja. Itu ya. Proses mencari akarnya itu hal lain lagi. Ada metodenya. Di salah satu soal tutorial ada. Gitu ya. Nanti aja sama tutor. Paham ini? Jadi kenapa milih W-nya 0? Supaya ada C sehingga FC 0. FC 0 artinya C ini akar. Akar itu kan pembuat 0. Gitu. Neng, paham nggak? Garis-garis biru? Hah? Benar. Kalau nggak paham bilang. Paham. Tapi hati-hati ya, paham di kelas itu nggak cukup. Kalau kalian nggak latihan soal ya nggak, tetap aja ujian masalah. Kalau masih aja kalau F0 itu F maksudnya. Jadi kalau P0-nya itu 2 berarti tidak ada akar. Sorry, dari tadi ini P ya. Dia bilang P, benar ini ganti dulu P semua. Tapi kalau gini nggak disalahin di ujian. Karena jelas gitu, konsisten semua disebut ini. P ya, fungsinya P. Nah, kembali pertanyaannya apa? Kalau misalnya P0 itu kayak 1, itu berarti gak ada akar. P0 1? Iya. Enggak. Syaratnya berarti dilanggar kan? Nah, enggak, bisa aja gini grafiknya. Di 0, 1. 1 ini ya. Di 1, 2. Bisa ada akar kan gitu. Cuma nggak bisa pakai teorema nilai antara. Karena kita nggak bisa milih ini. Kalau ini nilainya 1 gitu ya. Tapi mungkin aja gitu ya. Akarnya mah ada. Cuma nggak bisa dikerjakan pakai teorema nilai antara. Oke. Lanjut ya. Tunjukkan. Ini sama aja. Cuma yang kedua itu yang kedua ini AB-nya nggak diberikan. Biasanya ujian keluar yang gini. Tuh ya. Jadi titiknya harus menentukan sendiri. Nah, jadi kita harus mencari 2 titik supaya apa? Nilai fungsinya berlawanan tanda ya. Kalau kebetulan saya cobain nilainya 0. Lebih bagus lagi. Punya akar dia langsung. Gak usah pakai teorema nilai antara lagi. Jadi arahannya ini harus disebut dulu. Jelas ya. Jelas. P continue. Karena polinom. Lupa ini dikurangi 30% aja. Iya, itu perlu. Kalau nggak continue kan belum tentu. Belum tentu kesimpulannya betul. Terus cari berapa? P0 aja dulu paling gampang lah ya. P0 berapa? 14 kan? Terus cari yang negatif kan? Kalau pangkat 5 supaya negatif, ini kan dia yang mendominasi nih. Pilih aja yang X-nya yang negatif. Cukup gede ya. P berapa? Min 1000 ya. Hitung. Pastilah kecil 0 ya. Min 1000 pangkat 5. Ini min 1000 pangkat 3. Nggak ada artinya gitu ya. Kayak orang punya uang 1 triliun. Hilang 1 juta. Biar 1 juta mah itu. Kayak setitik gitu ya. Oke. Pokoknya cari 1 yang negatif, 1 yang positif. Kalau di ujian nggak boleh gini. Harus ambil angkanya berapa dan dihitung. Ya.
Oke. Jadi kayak tadi, ambil W berapa? 0. Jelas W di antara P min 1000 itu yang lebih kecil dulu lah tulisnya. Dan P0. Menurut, oh tadi di atas lupa nulis ini. Menurut teorema nilai antara harus ditulis lengkap kalau di ujian. Kalau disingkat gitu dikurangi 50%. Ada, dijamin ada. Jangan C aja lah. Ada D sehingga bukan F, PD, tuh kan PD. Harus yakin. Sama dengan W, 0. Jadi, D ini akar dari F. Gitu? Kalau nggak paham, tanya ya. Tanya. Jadi, itu udah menjamin kalau satu positif, satu negatif, dan continue ada akar. Polanya gini selalu. Tapi itu kalau kita lebih kecil nggak masalah aja, bapak ngambilnya min 1000-an. Kalau kita nyarinya yang lebih min 5 atau min 6 itu boleh. Asal negatif. Min 5 mah masih positif kali. Enggak, Pak. Oh, negatif. Min 2 juga cukup ya. Ya supaya yakin lah min 1 miliar gitu. Nah. Mahasiswa lanjut. Saksi mahasiswa nggak berlaku. Mulai yang rada susah. Mikir. Saya mau menjelaskan dulu yang namanya titik tetap. Ya. Gini. Sebelum menjawab dulu ini ya, sebelum menjawab soalnya. Ganti warna, hijau terus. Biru. Titik C disebut titik tetap dari Y sama dengan Fx bila Fc sama dengan C. Coba kita lihatnya di grafik. Ini, saya punya grafik mutlak X digeser ke kanan 1. Grafiknya ini. Bukan mutlak X. Nggak tahu, pokoknya grafik kayak gini. Apa? Mutlak X diminuskan, ditambah 1, digeser ke kanan 1. Jadi ini. Atau mutlak X digeser 1 ke kanan, diminuskan, naikin 1. Pokoknya begini lah. Titik tetapnya mana? X sama dengan berapa? Paham nggak semua? Ngajar kalian mah jadi sakit. Karena F1 sama dengan 1. Oke, yang lain. Supaya lebih paham. Saya punya Y sama dengan X. Titik tetapnya mana? Satu titik tetap nggak? 5? Titik tetapnya semua bilangan real kan? Nah, kalau saya tambahin sekali yang merah. Gitu. Apa? Titik tetapnya yang merah ada berapa?
3. Hah? 3. Titik tetapnya ada 3. Sama ini ya. 3. Yaitu di mana? Di sini benar nggak? Enggak ya. Yang memotong biru ya. Saya sebut ini C1, C2 itu urut lah ya. Ini C1, ini C3. Kenapa? Karena di titik ini kita lihat F C1 berapa? C1. Kenapa C1? Kan tadi Y sama dengan X, ini yang birunya. Yang biru itu Y sama dengan X. Kalau di C1 yang merah juga di sini. Berimpit dengan berpotongan dengan Y sama X. Maka Y-nya C1 juga. Karena Y sama X tuh semua titik A nilai Y-nya A, titik P nilai P. Y sama X tuh. Di C2 juga dia berpotongan kan? F C2 juga sama dengan C2 karena ini berada di grafik Y sama dengan X. C3 ini juga C3. F C3 sama dengan C3. Jadi titik tetapnya ada 3 ya, yang merah. Ya kalau diterusin bisa mungkin banyak. Kalau ini nanti turun lagi. Tapi anggap aja udah enggak turun lagi. Paham nggak? Jadi titik tetap itu. Paham nggak kamu yang belakang? Yang paling telat tadi? Yang dari mana? Dari luar. Paham? Misalkan F continue pada interval 0,1. Dengan nilai fungsinya sekian. Dibatasi. Fungsi ini memenuhi nggak? Coba saya gambar ya. 0,1. Ini 1. Boleh nggak fungsinya yang ini aja? Setengah nilainya. Memenuhi ini nggak? Hah? Continue nggak di 0,1? Nilai fungsinya di antara 0,1, betul nggak? Betul ya. Nggak harus ngabisin nilai 0 dan 1. Ya. Oke, memenuhi. Boleh nggak fungsinya kayak gini? Copy aja supaya nggak gambar lagi. Kok yang ini yang keluar? Sebentar. Kan kamu sudah dikotakin. Kok bandel? Ctrl C. Salah. Ctrl C. Ctrl V. Saya gambar yang lain fungsinya, jangan yang ini. Fungsinya yang ini di sini 1. Memenuhi ini enggak? Hah? Memenuhi ya? Nah, tunjukkan katanya fungsi yang memenuhi ini mempunyai titik tetap. Gimana? Jadi kita harus menunjukkan ada C sehingga FC sama C ya. Jadi pertanyaannya ini buletin dulu, buletin ini harus ditunjukkan ada C sehingga FC sama dengan C. Harus ditunjukkan, ini belum ya. Belum, ini belum, harus ditunjukkan. Tunjuk, tuh ada kan? Hah? Kalau yang ini mana sih titik C-nya? Caranya gimana? Hah? Bikin garis X sama dengan X. X sama dengan Y sama X. Nah, titiknya ini kan? FC sama C kan?
Tuh. Kalau ini titik tetap nggak? Enggak, ini FD sama dengan tingginya ini C ya. FD sama dengan C. Bukan. Oke, sekarang saya akan bagi kasus menjawabnya. Karena nilai fungsinya ini nih, bervariasi gini. Kasus. Kalau dibagi kasus, harus mencakup semua kemungkinan nanti ya. Bila F 0 sama dengan 0, selesai, itu titik tetapnya kan? Bila tuh ini. Maka C sama 0 titik tetapnya. Bila F1 sama dengan 1, karena fungsinya nggak tahu bila ini terjadi ini, maka C sama dengan 1 titik tetap. Beres. Yang di luar itu apa? Kemungkinan yang di luar ini. Berarti apa? Kemungkinan lain F0-nya nggak 0. Jadi F0-nya pasti bukan 0. Tadi kita lihat bahwa ini di antara ini. Berarti F0-nya pasti lebih besar 0 kan? F1-nya pasti lebih kecil dari 1. F1-nya kecil 1 gitu ya. Dengan apa? Saya bagi kasus ini, semua kemungkinan udah tercakup, betul? Nah, tekniknya karena tadi dipotongkan dengan Y sama dengan X, kita bentuk ini. Bentuk GX sama dengan FX. FX-nya juga belum tahu, hanya tahu nilai-nilainya aja, batasannya. Min Y sama dengan X. Jadi grafik FX yang biru kita kurangi dengan grafik yang merah ini. Y sama X. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Kalau G bisa ditunjukkan punya akar. Kalau ada titik C sehingga GC sama dengan 0. Masih dicari ya C-nya. Maka kita punya FC dikurangi C 0 kan? Nah ini kan menjadi titik tetap dari fungsi F. Akar dari G itu merupakan titik tetap dari C. Karena teorema nilai antara itu hampir semua tekniknya ditunjukkan punya akar. Tadi contoh 1 punya akar. Ini kita akan lihat, ini juga punya akar, fungsi G. Kalau fungsi G punya akar, nah ini tadi kan saya bentuknya dari sini, jadi ini GC min C 0, atau C-nya itu titik tetap dari fungsi F. Paham? Enggak. Ya, enggak juga lanjut aja. Oke, kita periksa sekarang G1. Jelas dulu, harus jelas. Jelas G kontinu ya. Karena F kontinu, Y sama dengan X juga kontinu, dikurangi kontinu. F kontinu dari mana? Dari soalnya. Misal F kontinu diberikan. Y sama X kontinu polinom. Kontinu kurangi kontinu, kontinu. Sekarang saya periksa. F0 berapa ya? F0 G kita menunjukkan G punya akar. G0 F0 min 0 sama dengan F0. Hah? Lebih besar dari 0. Ini kan kasus ketiga. Ya. Oke. G1 sekarang. F1 dikurangi 1. Itu gimana? Negatif, positif? Hah?
F1-nya tadi kemungkinan ketiga tuh kurang dari 1. Kurang dari 1 dikurangi 1. Pasti kurang 0 kan? Nah, ambil. Makanya ingat-ingat W gitu ya. W sama dengan 0. Jelas. W harus ditulis ini di antara G0 dan G1. Nah, dijamin menurut teorema nilai antara ada C sehingga GC sama dengan 0. Balikan G-nya ke fungsi F. F C min C kan? Ini GC 0. FC sama dengan C. Jadi C titik tetap. Dari F ya. Ini tadi idenya di bawah ditulisnya. Rada susah ya. Oke. Ada pertanyaan? Tanya kalau nggak paham. Lihat baris per baris. Kenapa harus ini? Nah, gitu ya. Kalau ini membagi kasus untuk supaya ujung-ujungnya aja. Kenapa membentuk ini idenya? Karena menunjukkan titik tetap itu menunjukkan perpotongan dengan Y sama dengan X. Perpotongan Y sama X gimana perpotongan? Grafik gampang, hitungan susah. Dikurangi fungsinya. Kalau di perpotongan nanti menjadi akar, nilainya jadi 0. Gitu ya, semua tuh ada maksudnya gitu ya, ada tujuannya dan harus dipahami. Kenapa dia bilang hanya 1/20? Nah, karena di soalnya diketahui ini di 0,1. Jadi saya membatasi hanya di daerah situ aja. Berarti yang F min X itu dari Y sama dengan X. Iya, ini dari Y sama X ini. Kasih biru. Ini dari Y sama dengan X. Jadi si fungsi semula dikurangi Y sama X. Di titik potongnya jadi 0. Nih, di titik potongnya mana yang ini? Y sama X, si F dengan ini Y sama X, yang merah F-nya kalau dikurangi jadi 0. Sok, salin yang masih nyalin. Aduh, satu lagi nggak keburu kayaknya. Dibuat keburu aja.